Halo guys, masih bersamaku di sini John Itung ya. Di tanganku ini sudah ada HP iPhone 5 ya, yang biasa, iPhone 5 yang biasa untuk tipenya. Coba kita cek dulu. Nah, ini model A1429. Nah, ini model A1429. Nah, ini kita cek adalah iPhone 5 yang biasa. Nah, itu ini adalah iPhone 5 yang biasa yang barusan masuk ke konterku ini dengan keadaan wow. Kayak gini ya. Nah, ini menganga, baterainya udah gembung ya. Oh, nggak kelihatan. Coba kita center dulu, bro. Nah, ini menganga kayak gitu ya. Tuh. Itu adalah baterainya yang mengalami kegembungan. Jadi baterainya ini gembung sehingga LCD menjadi terangkat. Dan ini banyak banget di iPhone yang mengalami kayak gini. Bukan yang saya videoin ini aja. Bahkan banyak banget di iPhone yang lain mengalami kegembungan pada baterainya ini. Nah, ini apa sih bang penyebabnya ini? Terus gimana solusinya? Ya, kalau solusi sih gampang, tinggal beli baterai baru, ya udah diganti. Terus kalau yang menjadi penyebabnya adalah kadang-kadang, ini ya kadang-kadang yang sering saya temui di lapangan, dan HP iPhone dibawa ke konter saya, dan saya tanya kepada pelanggan, kenapa bisa kayak gini? Apakah dia melakukan hal-hal yang menyebabkan baterainya ini gembung? Apa sih penyebabnya kayak gitu kan? Yang sering banyak itu saya tanya kepada pelanggan, kadang-kadang dicas sampai satu malam kelupaan ngelepas. Sehingga menjadi kebiasaan dan beberapa malam akhirnya jadi beberapa bulan. Dan beberapa bulan akhirnya dia mengalami sedikit demi sedikit dan akhirnya gembung total kayak gini ya. Jadi penyebab paling sering itu yang terjadi adalah apabila kita ngecas satu malam dan kelupaan ngelepas terus itu menjadi kebiasaan. Bukan hanya di HP iPhone saja, di HP lain pun kayak gitu. Khususnya baterai tanam maupun baterai yang bisa lepas pasang, semuanya memiliki konsep yang sama. Apabila kamu ngecasnya terlalu lama, dalam jangka waktu yang lama juga, beberapa hari, beberapa bulan, itu akan terjadi hal kayak gini. Karena setiap pelanggan yang masuk dengan kondisi baterai gembung kayak gini, saya tanyai ya. Jadi makanya saya mendapatkan data-data yang saya sampaikan di dalam video ini. Bahkan di video kemarin juga, itu HP Xiaomi kayak gini juga. Nah, selain kita sering ngecas dalam jangka waktu yang lama terus menjadi kebiasaan, ada hal juga yang bisa menyebabkan ini kayak gini, yaitu kadang-kadang sambil dicas sambil kita mainkan. Cuma itu jarang banget ya, frekuensinya jarang banget terjadi ketika kita cas sambil mainkan. Cuma ada 1-2 yang kayak gitu. Anggaplah dari 100%, mungkin cuma 5% lah kemungkinan yang terjadi akibat kita cas sambil main. Kebanyakan kalau dicas sambil main, baterainya itu nggak gembung, tapi ngedrop. Dalam artian, itu kan dayanya itu keluar, masuk. Nah, dia keluar itu kalau kita main game yang gede ya, khususnya HP-HP RAM-nya gede. Kalau kita bermain permainan yang gede-gede terus menggunakan paket internet atau wifi, itu kan banyak menguras tenaga baterai terus sambil dicas. Jadi bertubrukan. Kalau sekali 2 kali nggak masalah, tapi kalau sering kali dilakukan tiap hari dalam jangka waktu yang lama sehingga menjadi kebiasaan, maka baterai kamu bisa-bisa drop. Dia nggak gembung tapi drop. Drop itu nggak bisa diapa-apain lagi, harus diganti dengan baterai yang baru. Karena dicas pun nggak mau, karena ada komponen IC komponen yang ada pada baterainya itu rusak, diakibatkan bertubrukan antara dayanya yang keluar dan dayanya yang masuk. Kalau kamu ngecas aja dulu. Nah, kalau sudah full atau minimal udah terisi berapa persen, ya udah dimainkan aja. Jangan jangan sambil dimainkan sambil dicas. Juga itu ada kena resiko rusaknya port USB, khususnya yang HP-HP macam ini. Kalau kita sambil cas sambil main kan kadang ketarik tanpa kita sadari, akhirnya lubang port
ini port USB atau konektor chargernya mengalami kerusakan. Kadang-kadang kayak gitu ya. Maka dari itu silahkan dicas dulu. Kemudian kalau sudah terisi beberapa persen dan siap dimainkan, ya udah mainkan aja dulu. Tapi kalau kita ingin cas, ya udah kita akhiri permainan, kita cas aja dulu. Tapi yang jadi kesulitan seseorang adalah ketika lagi asik-asiknya gitu. Nah, terus baterai kita udah low, itu tanpa apa ya, bukan tanpa sadar juga, kita tahu itu berbahaya, tapi karena game ini tanggung banget, ya udah nggak masalah, kita sambil koneksikan ke cas, kita langsung main. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, masalah resikonya dipikir belakangan, yang penting gamenya war dulu atau menang dulu, win dulu kayak gitu kan. Nah, jadi kembali kita ke topik permasalahan ini. Pada baterai iPhone ini nggak langsung gembung kayak gini by the way. Ini pelan-pelan ya gembungnya. Maka dari itu biasanya di sini kalau kita lihat, kalau gembungnya itu masih sedikit, dia akan terangkat sedikit. Nah, itulah kalau udah kayak gitu, usahakan aja langsung ganti baterainya, beli baterai yang baru. Nah, untuk iPhone 5 ini sendiri, baterainya itu cukup murah banget, 50.000 aja, dan di Shopee pun ada gratis ongkir kalau saya nggak salah ya, masih ada promonya. Nah, 45.000 untuk baterai iPhone ini, kamu bisa order di Shopee, kemudian minta pasangkan di abang konter. Nah, kalau kamu langsung minta pasangkan di konter, ya mungkin otomatis harganya, kalau di tempat saya, harga untuk baterai iPhone ini yang biasa ya, ini bukan double power, ini harganya ini sampai 300.000 loh. Tapi apabila kamu beli baterainya sendiri, kan cuma 45.000 plus gratis ongkir kan. Karena nggak ada ongkir, 45.000. Walaupun ada ongkirnya ya mungkin nggak banyak kayak gitu ya. Nah, kamu beli baterai sendiri kemudian minta pasangkan dengan abang konternya, ya paling bayar 50.000 kalau di tempat saya ya, di Berau, Kalimantan Timur. Nah, mungkin di daerah lain agak murah, mungkin cuma 20.000 atau 30.000 karena nggak ada barang yang dibeli, karena itu 100% murni jasa saja. Karena membuka ini untuk memasang baterainya itu enggak terlalu sulit-sulit amat. Ya. Oke, tinggal kamu beli aja baterainya, kemudian minta pasangkan dengan abang konter, modal 100 ya udah bisa. Tapi apabila kamu mau pasang sendiri pun itu sebenarnya enggak masalah juga ya. Nah, ini kita bisa lihat menganga. Jadi dia menganganya ini enggak langsung menganga ya. Dia pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, kalau memang ada sudah gejala kayak gitu, jangan dilem. Ada beberapa teman saya yang mengalami kerenggangan pada touchscreen LCD-nya ini. Dia lem, sehingga apa? Sehingga ketika dia menggembung, lemnya terlalu kuat, LCD-nya bisa-bisa pecah. Ya. Tapi kalau ini HP yang saya pegang ini pecah ya, mungkin karena jatuh ya. Kebanyakan iPhone itu kalau memang tidak kita lem lagi, misalkan ia menganga sedikit, terus dia menganga bertahap kemudian menjadi besar kayak gini, biasanya touchscreen sama LCD-nya masih selamat tanpa pecah. Tapi apabila ada renggang sedikit, kita lemnya juga terlalu kuat sehingga baterainya gembung, otomatis ini akan bungkas, hancur, dan retak 1.000 bahkan retak 5.000, hancur berkeping-keping nanti touchscreen kamu ya. Maka dari itu ketika ada gejala sedikit terangkat atau menganga bagian sampingnya, kamu cek dulu apakah itu memang baterai atau memang lemnya yang udah nggak melengket lagi. Tapi biasanya perhatikan yang saya omongin ini, kalau memang lemnya nggak melengket lagi atau udah tidak kuat rekatan lem itu, biasanya kalau memang baterainya nggak gembung, dia tetap menempel karena masih ada lem bagian sini sama sini yang mengikat. Biasanya walaupun lemnya udah nggak kuat, tetap dia. Kebanyakan yang menganga sedikit itu, kebanyakan itu baterainya yang gembung. Tapi beda halnya sama Oppo, Vivo, Xiaomi. Itu rata-rata karena lem touchscreen-nya ini sedikit banget ya bidangnya. Kadang-kadang itu seiring berjalannya waktu, itu biasanya terlepas sendiri, bukan karena baterai. Kebanyakan saya temui di Oppo, Vivo, Xiaomi kayak gitu. Nah, untuk di iPhone ini rata-rata kalau menganga sedikit itu rata-rata baterai yang udah gembung kayak gini. Maka dari itu saya himbau buat teman-teman, jika yang memiliki HP iPhone yang menganga sedikit, ya dicek dulu kalau memang baterainya
langsung belikan baterai baru. Harganya pun gak juga terlalu mahal, cuma 45.000 tadi. Di Shopee pun gratis ongkir. Nah, tapi kalau memang LCD-nya, lemnya yang udah nggak lengket, ya udah silahkan dilem. Tapi apabila baterainya yang udah menganga atau menggembung sedikit, usahakan ganti aja deh. Karena itu sedikit itu nggak lama menjadi gembung kayak gini dia. Nah, ada beberapa HP kalau memang lemnya ini kuat, seperti yang saya bilang tadi, bahkan ini bisa memecah LCD dan touchscreen. Nah, secara kita tahu LCD dan touchscreen-nya itu harganya lumayan, ya nggak juga terlalu mahal, cuma ya lumayan lah harganya ya. Kalau bisa kita cuma ganti baterai, kan ngapain kita harus ganti LCD? Makanya kalau memang baterainya itu gembung sedikit, ya udah tinggal diganti aja. Ya berapa juga harganya, cuma Rp50.000. Oke guys, mungkin sedikit aja pembahasan kali ini tentang iPhone 5 yang menggembung baterainya kayak gini. Ini posisinya sedang mati total juga, nanti kita tes menggunakan LCD yang baru. Nggak tahu LCD-nya ini masih bagus atau enggak. Ya, mudah-mudahan video yang saya sharing di sini tentang kegembungan pada baterai, penyebab dan bagaimana solusinya, ya semoga ini bermanfaat ya. Solusinya itu diganti ya. Diganti pakai baterai yang baru, harganya pun nggak terlalu mahal di Shopee plus gratis ongkir. Baiklah guys, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya John Itung, see you the next video my brother.